Wah, akhirnya selesai juga. Dibuat dengan cinta untuk bayiku Yakub yang lucu. Padahal aku baru belajar loh merajut. Nanti aku mau buat buat suamiku, anakku, buat aku juga dong. Semuanya dibuat dengan cinta dari mama. Aduh, Dede Leong, kenapa nangis? Koko, Dedenya ngapain sih? Aku nggak ngapa-ngapain, aku cuma mau ikutan main aja. Kamu tuh udah besar, anak pertama. Harusnya jadi bisa jaga dedenya, bukannya dibikin nangis begini. Kasihan kan kalau udah nangis. Aku nggak bikin Dede nangis. Kenapa jadi nangis? Emangnya siapa yang bikin dia nangis? Masa dia nangis tiba-tiba gitu aja? Tanya aja dia sendiri kenapa dia nangis. Kenapa aku terus yang dimarahin? Ih Koko, makin besar, makin pintar ya melawan Mami. Kamu tuh ya, jadi anak pertama harus jadi contoh sama Dede. Emangnya siapa yang mau jadi anak pertama? Leon mana ya? Leon, ini Mami beli baju baru buat Leon. Lucu deh kalau Leonnya pakai. Coba nih, sini sayang, pakein dulu. Wah, lucu, cakep pakai baju ini. Mi, untuk Yakub mana? Wah, kalau untuk yang besar di Mama ya gitu-gitu aja modelnya. Kotak-kotak lagi, garis-garis lagi. Kan yang itu mah Koko udah punya. Kalau buat anak-anak kayak gini yang lucu-lucu banyak. Cakep kan kok kalau Dede pakai? Kayaknya bukan dari kecil aku juga nggak pernah dapat baju bagus. Koko masih ingat dulu suka dikasih baju bekas dari anak-anak saudaranya papi. Siapa? Oh, Koko. Kalau dulu tuh ya, waktu Koko masih kecil, papi itu kan posisinya di kantor masih rendah. Sekarang ya udah lumayan bagus lah. Terus Mami juga sekarang punya catering makanan. Jadi bisa buat beli baju buat Dede Leo yang bagus-bagus dan lucu. Jadi dulu juga yang Mami kasih ke Koko yang baju bekas nggak jelek-jelek banget kok. Masih layak pakai. Bagus. Tapi tetap aja Dede selalu dapat baju bagus. Sekarang aja Mami nggak pernah beliin lagi baju bagus untuk Koko. Ya aku anak Mami juga bukan sih? Koko, ya ampun, dari tadi nonton TV melulu. Kamu tuh udah besar, udah kelas 6. Belajar dong. Udah musim ujian pula. Ya kok, dengar Mami gak sih? Mami dari tadi main sama Dede aja terus, Dede sayang, Dede sayang. Koko kenapa gitu sih? Mami tadi lihat nggak Koko udah belajar, sekarang lagi istirahat mau nonton. Kenapa sih aku dimarahin terus? Mami sayang nggak sih sama aku? Kalau sayang cuman sayang sama Dede, kenapa Mami ngelahirin aku?
Cicerli. Halo anak, lagi ngapain? Lagi masak pesanan catering nggak? Enggak, Ci, lagi nggak ngapa-ngapain. Ada apa ya, Ci? Oh, aku telepon mau tanya, kenapa Selasa kemarin nggak ikut cross di Zoom? Takutnya kamu lagi sakit. Enggak, Ci, sehat kok, Ci. Puji Tuhan, sehat. Ya syukurlah. Selasa nanti cross aku ya. Iya, Ci, oke. Kamu kenapa nak? Lagi nangis? Kenapa nak? Ada yang mau diceritain? Iya, Ci, lagi bergumul tentang Yakub nih. Nggak tahu kenapa dia begini. Aku salah nggak, Ci? Aku sayang sama Yakub. Dia anugerah pertama yang diberikan Tuhan dalam kandungan saya. Tapi kenapa dia seperti ini? Nah, ingat nggak? Kamu pernah sharing di cross dulu. Waktu remaja, kamu kan juga merasa diperlakukan tidak adil. Merasa papa dan mama kamu hanya sayang sama adik-adik kamu. Kamu juga cerita kan waktu itu kamu berontak, bertanya-tanya apa sih yang Tuhan pikirkan saat Tuhan menciptakan saya? Ingat kan? Iya, Ci, ingat. Ya, dan kisah kamu tuh nggak berhenti sampai di situ aja karena ingat kan? Ingat kan kamu pernah mendapatkan pemulihan juga setelah kamu merasakan sakit hati, setelah kamu merasa diperlakukan tidak adil. Kamu sadar bahwa orang tua bisa salah, tapi Tuhan tidak pernah salah. Dan yang terutama, Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan kita manusia yang dikasihinya. Tuhan yang menjalin kita, menenun kita di dalam kandungan ibu kita. Kita semua diciptakan dengan tangan Tuhan sendiri. Handmade with love by God. Nah, kalau kamu sekarang merasa disadarkan, ini artinya waktunya pemulihan dengan Yakub. Bilang sama dia, nah, Mami sayang sama Yakub. Tapi terlebih lagi, Tuhan yang menciptakan dia sangat sayang sama Yakub. Ya nak ya? Iya, Cicerli, terima kasih. Sini, Mami kangen peluk Koko sini. Kayaknya ini Koko lupa ya. Dulu Mami buat sal ini khusus buat Koko dengan penuh kasih sayang. Ini handmade, buatan tangan Mami sendiri. Maafin Mami ya Kok. Kalau selama ini Koko nyangka kalau Mami itu tidak sayang sama Koko. Koko udah 9 bulan dalam perut Mami, ditenun oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan dalam kandungan Mami. Saya percaya Koko punya masa depan yang indah dalam Tuhan. Engkau akan dipakai luar biasa oleh Tuhan. Mami sayang sama kalian berdua, sama Dede juga sayang. Saya bersyukur sama Tuhan. Dan Mami akan lebih baik lagi merawat kalian berdua, Koko dan Dede. Maafin Mami ya, Kok. Maafin juga Koko ya. Iya, sayang. Saya dikasih Tuhan, hari ini kita akan merenungkan satu tema yang berjudul Handmade with Love yang terambil dari Mazmur 139 ayat 13
yang berbunyi demikian. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Saya dikasih Tuhan, pengalaman yang kita alami ataupun penilaian orang lain terhadap diri kita seringkali membuat kita merasa diri kita tidak dikasihi, merasa diri kita tidak berharga, merasa diri kita kok tidak penting. Tetapi saudara, keberhargaan diri kita sesungguhnya tidak ditentukan oleh keadaan yang kita alami, perlakuan tidak adil, ataupun perlakuan pilih kasih, penilaian-penilaian orang lain terhadap diri kita. Keberhargaan diri kita sesungguhnya ditentukan oleh penilaian Tuhan terhadap diri kita, perlakuan Tuhan terhadap diri kita, karena Dialah yang menciptakan kita, Dia yang paling tahu keberadaan diri kita. Jadi sesungguhnya kita adalah ciptaan Tuhan yang berharga, ciptaan Tuhan yang spesial, milik Tuhan yang berharga, dan Tuhan begitu mengasihi kita. Karena kita berharga dan Tuhan begitu mengasihi kita sampai Dia rela menyerahkan anaknya yang tunggal mati di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. So kalau kita tidak penting, kalau kita tidak berharga, Tuhan tidak usah kirimkan Yesus, menyerahkan Yesus untuk mati bagi kita. Udah aja biarin masuk neraka ya masuk neraka. Tapi karena kita penting, kita berharga dan Tuhan mengasihi kita, karena itu Dia memberikan Yesus Kristus untuk mati, mengampuni dosa-dosa kita, menebus dosa-dosa kita. Dan saudara, kasih Tuhan yang besar jauh dinyatakan sebelumnya juga di dalam kehidupan kita sejak kita masih dalam kandungan, seperti yang ditulis di dalam Mazmur 139 ayat 13 tadi. Sudah kasih Tuhan yang besar dinyatakan, kita bisa lihat dari dua kata kerja yang digunakan dalam ayat ini, yaitu membentuk dan menenun. Sudah kata membentuk di sini punya pengertian Tuhan membuat dengan tangannya sendiri. Saudara, ciptaan yang dibuat dengan tangan, dengan handmade, pasti berbeda dengan cetakan pabrik. Beda dengan barang yang dicetak secara massal. Handmade biasa dibuat dan harganya lebih bernilai atau lebih mahal. Dan biasa dibuat dengan lebih teliti, dengan lebih baik. Dan saudara, apalagi kalau dibuat dengan kasih. Kata ini punya pengertian dibuat dengan kasih, dengan satu kesadaran, dengan satu pemahaman, dibuat sebagai milik yang berharga bagi sang pembuat. Dibuat bukan untuk diberikan menjadi milik atau untuk orang lain, tetapi dibuat untuk menjadi milik sendiri, dibuat dengan sangat baik, dibuat dengan sangat teliti. Dan saudara, itulah yang Tuhan lakukan ketika membentuk kita. Dia membentuk dengan tangannya sendiri sebagai miliknya yang berharga. Itu berarti Dia akan menciptakan dengan sebaik-baiknya, bukan asal-asalan, dan kita diciptakan tidak sama dengan orang lain. Kita berbeda, kita unik, tetapi kita spesial. Nah, sudah dikasih Tuhan yang kedua, kata yang digunakan adalah menenun. Kata menenun di sini punya pengertian menyusun atau membentuk satu persatu, ya seperti tukang tenun. Kalau menenun kain, menyusun benang itu satu persatu. Dan tukang tenun yang baik, dia tahu bagian mana yang ada sambungan, bagian mana yang kurang rapi, bagian mana mungkin yang warnanya lebih gelap, mana lebih terang. Nah, sudah dikasih Tuhan demikian juga ketika Tuhan membentuk kita. Ketika Dia menenun kita, Dia tahu di mana kelebihan kita, di mana kekurangan kita. Bagaimana Dia harus memperlakukan kita, Dia tahu dengan jelas. Dan saudara, kata menenun ini punya pengertian Tuhan menjahit satu persatu sehingga terlindung. Nah, saudara, sebagai ciptaan Tuhan, Dia membentuk kita, menenun kita sebagai miliknya yang berharga. Di dalam kelemahan dan keterbatasan kita, Tuhan menjaga kita di dalam genggaman tangannya, dalam lindungan tangannya. Sehingga saudara, kalau berada dalam tangan Tuhan, ketika goncangan apapun yang terjadi dalam hidup kita, goncangan itu tidak akan membuat kita terlempar. Mungkin menggoncangkan, tapi tidak akan terlempar dari tangan Tuhan yang menggenggam kita, yang melindungi kita. Nah, sudah dikasih Tuhan, saking berharganya kita, saking begitu besar kasihnya Tuhan kepada kita, Tuhan menciptakan kita dengan sangat unik. Dia tahu kelebihan kekurangan kita, dan saudara, Dia menciptakan kita sebagai miliknya yang berharga. Dan sebagai bukti kasihnya, sebagai bukti kemahatauannya, sebagai bukti bahwa Dia buat kita sebagai handmade-nya dengan kasih. Oleh sebab itu Tuhan sangat tahu bagaimana memperlakukan kita sesuai dengan keunikan kita masing-masing. Karena Dia tahu kebutuhan kita, Dia tahu kekurangan kita, kelebihan kita. Dia tahu bagaimana memperlakukan kita dengan pengalaman-pengalaman hidup kita, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan pengalaman-pengalaman yang berbeda dengan orang lain.
Karena itu saudara, kita tidak bisa iri sama orang lain, tidak bisa mengatakan kok orang lain seperti itu kok saya enggak sih, iya, kok orang lain bisa seperti itu kok saya enggak, kok orang lain punya itu kok saya enggak, ya. Nah saudara, Tuhan menciptakan kita dengan unik. Dia tahu kekurangan kita, kelebihan kita, dan dia tahu dengan jelas bagaimana memperlakukan kita sesuai dengan keunikan kita, sampai kita bisa bertumbuh, sampai kita bisa memenuhi rancangan Tuhan yang unik ini, sampai pada rancangan yang terbaik, ya. Nah saudara, dengan perlakuan Tuhan sesuai dengan keunikan kita, sesungguhnya saudara, Tuhan sedang mengantar kita, sedang menuntun kita mencapai rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita masing-masing, yang tentunya berbeda dengan orang lain. Karena rancangan Tuhan untuk kita berbeda dengan orang lain, dan kita punya keunikan yang berbeda dengan orang lain. Karena itu sudah Tuhan juga menciptakan kita, Tuhan juga memperlakukan kita dan menuntun kita, membentuk kita dengan cara yang unik sesuai dengan keberadaan kita masing-masing. Karena itu saudara, seharusnya kalau kita menyadari kebenaran ini, saudara, kita seharusnya bisa bersyukur dengan keberadaan kita masing-masing. Kita tidak perlu iri dengan keadaan orang lain, kita tidak perlu marah kepada Tuhan karena kita tidak punya apa yang orang lain punya, tidak mengalami apa orang lain alami. Tapi saudara, kita harus bersyukur, belajar bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Keberhargaan kita, kebernilaian kita tidak ditentukan oleh keadaan-keadaan yang terjadi di sekitar kita atau oleh penilaian orang lain terhadap diri kita. Keberhargaan kita, kebernilaian kita ditentukan oleh bagaimana penilaian Tuhan terhadap diri kita, bagaimana perlakuan Tuhan terhadap diri kita, bagaimana kasih Tuhan kepada setiap kita. Oleh sebab itu, saudara, kita punya pilihan untuk percaya kepada keadaan sekitar kita atau penilaian orang-orang terhadap kita, atau percaya kepada penilaian Tuhan atas diri kita. Saudara, Tuhanlah yang menciptakan kita, kita bukan produk gagalnya Tuhan. Kita adalah ciptaan Tuhan yang unik, milik Tuhan yang berharga, dan Tuhan begitu mengasihi kita. Apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah kepada kasih-Nya dan kepada penyataannya. Biarlah Tuhan menolong setiap kita. Amin. Dari dalam rahim ibuku, Kau mengenal hatiku lebih dari yang aku tahu. Kau siapkan diriku, Tuhan. Nyatakan segala rancangan-Mu bagiku. Ku nyanyikan keindahan Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku nantikan keajaiban-Mu, Tuhan, yang pasti kan terjadi di dalam hidupku. Sebab itu ku memuji nama-Mu. Kau membentuk hidupku dari dalam rahim ibuku.
atas kebaikan-Mu dalam hidupku. Ku nantikan keajaiban-Mu Tuhan, yang pastikan